Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, bertemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana saat ini kita sudah memasuki di minggu keempat perkuliahan dengan judul topik perkuliahan kita pada minggu ini adalah earning per share konsolidasi dan tax income consolidation. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam konsolidasi kita menganut PSAK 56 terkait mengenai laba per saham. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam perhitungan laba per saham tersebut, konsolidasi masih mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS atau laba per sahamnya, di mana dalam perhitungan tersebut digunakan untuk entitas tunggal. Lalu bagaimana Ibu jika entitas tersebut memiliki berbagai jenis atau berbagai anak perusahaan, yang mana anak perusahaan tersebut dalam situasional akan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang berbeda-beda tersebut terletak pada perhitungan laba per lembar saham konsolidasian yang dilakukan dengan menggunakan 2 tahap sekaligus, yaitu pada tingkat entitas anak dan dilanjutkan lagi pada tingkat konsolidasian. Nah, jika terdapat efek baik itu adalah efek entitas anak ataupun entitas induk sekaligus, yang mana efek tersebut memiliki dampak dari efek dilusi. Nah, efek dilusi ini sudah kalian pelajari di mata kuliah intermediate 2, di mana efek dilusi di sini dari satu lembar saham dari satu lembar saham tersebut dapat ditukarkan dengan berbagai lembar saham common share. Nah, itu yang disebut sebagai efek dilusi. Nah, jika terdapat efek dilusi, maka earning per share atau laba per lembar saham tersebut akan dilakukan perhitungan pada tingkat entitas anak ataupun konsolidasian. Dan nilai dari earning per share dasar atau tunggal dan dilusi pada entitas anak akan digunakan dalam perhitungan earning per share dasar dan dilusi pada tingkat konsolidasian. Kita mengacu pada PSAK 56, di mana efek berpotensi saham biasa oleh entitas anak yang dapat dikonversi dalam saham biasa entitas anak atau saham biasa pada entitas induk ataupun perusahaan parent akan dimasukkan dalam laba per lembar saham dengan efek dilusi dengan berbagai ketentuan. Nah, sebelum kita mempelajari berbagai ketentuan tersebut, seperti yang diketahui bahwa earning per share merupakan bagian dari laba perusahaan yang akan dialokasikan pada setiap lembar saham yang beredar. Terdapat beberapa istilah-istilah di dalam PowerPoint terlampir perhitungan-perhitungan mengenai earning per share, yaitu yang seperti kita ketahui terkait dengan dilution, merupakan pengurangan terhadap earning per share yang diakibatkan oleh anggapan bahwa dalam sekuritas convertible tersebut bisa ditukarkan dengan berbagai lembar saham biasa atau kita kenal dengan common share. Lalu metode yang kedua adalah metode treasury share, di mana kita ketahui bahwa treasury share di sini merupakan metode yang mengakui penggunaan penerimaan uang yang akan diperoleh dari penggunaan sekuritas jenis option ataupun warrants dalam perhitungan earning per share-nya. Jadi metode treasury share di sini melakukan pembelian kembali atas saham yang outstanding, lalu penggunaan dan jenis-jenisnya bisa berasal dari option maupun warrant. Lalu yang ketiga adalah option. Option di sini merupakan hak untuk membeli saham biasa dengan harga yang sudah disepakati secara bersama, dan hal tersebut diterbitkan oleh pihak luar perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam menerbitkan option. Warrant di sini merupakan surat berharga yang memberikan hak pada pemiliknya untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian, di mana perjanjian tersebut disepakati secara hitam di atas putih, sehingga memiliki dasar hukum yang mengikat. Nah, di sini yang menerbitkan merupakan perusahaan penerbit saham. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK 56
terdapat beberapa efek yang berpotensi di mana saham biasa atau kita kenal sebagai common share oleh entitas anak dapat dikonversikan dalam saham biasa atau common share entitas anak ataupun saham biasa entitas induk. Jadi ada beberapa pilihan ya, ada beberapa opsi di sini, di mana opsi tersebut bisa jadi convertible tersebut dapat diterbitkan oleh perusahaan anak dan dapat ditukarkan dengan berbagai lembar saham dari atau di perusahaan anak tersebut. Atau pilihan yang kedua, saham tersebut dimiliki oleh perusahaan parent yang mana parent menerbitkannya ditujukan kepada pihak ketiga atau pihak anak sekaligus, dan dampaknya tersebut akan memiliki dampak dari perusahaan anak. Jadi ada beberapa kemungkinan ya, ada yang memiliki saham, di luar memiliki dampak dari dampak dari perusahaan anak ataupun dampak dari perusahaan induk. Nah, berbagai opsi tersebut akan terlampir dalam pencatatan. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, nah ini setelah itu kita bisa mengetahui metode dari perumusan earning per share. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya rekan-rekan sekalian bahwa terdapat satu jenis earning per share, perhitungan satu jenis earning per share, di mana earning per share tunggal dengan rumusan laba bersih atau net income dikurangi dengan dividen preference dibagi dengan one-so atau weighted average number share outstanding, atau ditranslate dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dan di sini jika kondisinya apabila perusahaan ternyata memiliki sekuritas jenis dilutif, di mana sekuritas tersebut dapat dikonversikan dengan menggunakan saham saham common share. Nah, rumusnya bagaimana? Laba bersih atau net income tersebut ditambah dan dikurangi dengan penyesuaian laba akibat adanya sekuritas dilutif tersebut dibagi dengan rata-rata tertimbang atau one-so ditambah dengan penambahan saham biasa akibat sekuritas dilutif. Nah, seperti kita ketahui ya rekan-rekan sekalian, apabila efek dari dilutif tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan earning per share tunggal, maka seperti yang di mata kuliah intermediate 1 intermediate 2 maka harus diabaikan atau dilewati, sehingga earning per share yang digunakan adalah earning per share tunggal karena nilainya lebih rendah daripada earning per share dilutif. Begitu juga dengan bagi perusahaan induk. Persamaan laba per lembar saham dilution bisa kita lihat di sini adalah pendapatan dari pemegang saham pengendali dengan disesuaikan dengan pendapatan common share dari investasi yang dimiliki oleh perusahaan parent kepada perusahaan anak dikali dengan persentase kepemilikan atas anak tersebut terhadap earning per share dilutifnya. Nah, pembagiannya pun juga one-so ya, weighted average common share ditambah dengan common share from dilutive securitiesnya. Nah, dan di sini terlampir bahwa perusahaan harus melaporkan baik itu earning per share dasar atau tunggal dengan dilution. Dilihat dari bagaimana pengaplikasiannya. Jika earning per share dilution lebih tinggi dibandingkan earning per share tunggal, maka harus diabaikan. Lalu entitas konsolidasi juga harus mengungkapkan earning per share tersebut berdasarkan pada basis konsolidasian. Nah, diketahui terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan earning per share secara tunggal, yaitu yang pertama adanya sekuritas anak yang memiliki potensi dilutif yang bisa jadi dapat dikonversi ke saham perusahaan anak. Nah, jadi ada dua kondisi. Dia punya sekuritas anak, tapi sekuritas anak punya potensi dilutif dan dampaknya dapat dikonversi ke saham punyanya anak sendiri. Atau ada sekuritas anak nih yang berpotensi dilutif tetapi dapat dikonversikan ke saham perusahaan induk. Jadi misalnya ada perusahaan eksternal pihak ketiga memiliki sekuritas anak. Nah,
dalam kepemilikan sekuritas anak tersebut ternyata jenis sahamnya merupakan jenis yang memiliki potensi dilutif atau dapat ditukarkan dengan beberapa lembar saham biasa. Nah, hal tersebut ternyata dampaknya bukan pada anak perusahaannya tetapi pada saham perusahaan induk. Jadi ada privilege tersendiri bagi pemegang saham jenis sekuritas dilutif tersebut dapat dikonversikan ke saham perusahaan anak. Nah, diketahui bahwa konsolidasi earning per share tersebut sama kok dengan perhitungan dengan perhitungan lembar saham tunggalnya, earning per share tunggalnya. Nah, basic atau dasar earning per share tersebut diperhitungkan dengan cara mengurangi nilai income pada NCI. Jadi akan mengurangi, jadi harus nilai net income-nya ini terlebih dahulu harus dikurangi dengan income yang akan dibagikan kepada NCI ataupun adanya preferen dividen yang diwajibkan oleh parent dari net income consolidation. Nah, dari perhitungan tersebut akan dibagikan dengan rata-rata lembar per sahamnya atau ONSO tadi ya, weighted average number of the parent common share outstanding selama periode perhitungannya. Nah, seperti ketahui bahwa dilutive securities of subsidiary di sini dapat diperhitungkan. Tadi ada dua jenis. Jadi perusahaan anak punya jenis saham sekuritas dilutif dan dampaknya memiliki efek yang dapat dipertukarkan dengan beberapa lembar saham milik anak perusahaannya sendiri. Nah, milik dari anak perusahaannya sendiri tersebut bisa dilihat di sini bahwa pendapatan dari dilution tersebut terhadap perusahaan parent akan disesuaikan. Bagaimana caranya? Dengan cara mengurangi nilai dari parent equity dalam pendapatan realisasi perusahaan anak dan mengganti replacing equity parent tersebut yang memiliki saham parent share yang memiliki saham induk, di mana pendapatan dari pihak anak tersebut dapat didilutitkan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, kalau bisa untuk lebih jelasnya ada di ini ya. Bentar. Ada di bukunya Uncle Beams, di mana Uncle Beams di sini bisa mensummarikan dampak-dampak tersebut. Sebentar. Dampak-dampak tersebut. Nah, ini ya, teman-teman. Nih, yang pertama, perusahaan anak tidak memiliki outstanding share. Dilutive sekuritas. Berarti kalau nggak punya dilutive sekuritas, normalnya adalah perusahaan parent akan memperhitungkan nilai income-nya, lalu ditambah dengan jika perusahaan parent punya dilutive securities, maka numerator itu berarti angka nominalnya, denominator itu berarti angka dari lembar per sahamnya. Adjustmentnya dari parentnya sendiri ternyata. Nah, dari parent tersebut akan menambah jumlahnya dan disesuaikan dengan adanya penyesuaian dari subsidiary potensial, tetapi di sini sekuritasnya tersebut dapat dipertukarkan ya. Adjustment for subsidiary potentially dilutive securities convertible into parent company stocknya. Nah, ini kalau nggak ada kan dia, karena dia nggak punya dilutive berarti NE ya, nggak ada dampaknya sebenarnya, karena dia tidak memiliki, karena perusahaan anak tidak memiliki lembar per saham dilutifnya. Lalu lagi-lagi replacement, kan tadi kan disampaikan ya, replacement. Jika perusahaan anak memiliki jenis sekuritas dilutif yang dapat dipertukarkan dengan menggunakan common share pada perusahaan anak tersebut, maka perusahaan parent akan mengeluarkan equity
equity dalam pendapatan yang direalisasikan dalam subsidiary dan replacing. Nah, ini harus di state nih teman-teman. Harus menempatkan kembali equity yang memiliki equity atas parent share yang memiliki diluted earning of subsidiary. Nah, lagi-lagi karena di sini perusahaan anak nggak punya dilutive sekuritas, berarti nggak ada dampaknya. Nah, berarti ini E-nya di sini adalah jumlah, kan tadi seperti diketahui ya bahwa earning per share tadi, earning per share tunggal. Perumusannya adalah net income dikurangi preferred dividend dibagi dengan one-shot tadi. If any, ini kan kebetulan tidak ada. Terus bagaimana denominator in share-nya? Berarti jumlahnya ini berapa nih jumlahnya? Nah, jumlahnya yang pasti jumlah share-nya ditambah dengan share representative bila si parent itu punya dilutif, bila ya. Tapi jika ada maka akan menambahkan. Nah, ditambahkan pula apabila si subsidiary punya sekuritas yang memiliki dampak untuk dapat dipertukarkan. Nah, dalam kondisi yang pertama ternyata tidak ada, berarti non. Nah, baru nanti dibagi A dibagi B. Tadi ya earning per share dibagi one. So, kalau tidak ada preferred dividend maka tidak perlu digunakan. Tidak perlu digunakan. Nah, berarti berapa penjumlahannya? Nah, ini penjumlahannya A dibagi B itu sendiri. Oke. Lanjut di kondisi yang kedua pun juga demikian rekan-rekan sekalian. Di kondisi kedua di mana perusahaan subsidiary memiliki potensial dilutive sekuritas convertible into subsidiary common share, dapat ditukarkan dengan beberapa lembar saham common share. Maka jumlahnya nih ya, berarti ini sama, net income juga sama, menambahkan. Kalau misalnya ada adjustment sekuritas berarti nggak ada dampak, karena kan di sini yang mau kita lihat di sini adalah jumlah subsidiary ya, subsidiary yang punya dampak dilutif, yang memiliki dilutif sekuritas. Lalu kalau misalnya, nah ini replacement, nah lagi-lagi replacement, karena dia punya harus mereplace seluruh ekuitas parent yang ada pada pendapatan realisasi subsidiary. Nah, pendapatan realisasi subsidiary maka akan mengurangi. Nah, begitu juga dengan parents equity yang ada dalam subsidiary diluted earning, maka dia akan menambahkan. Nah, ini harus dihafalkan ya rekan-rekan. Nah, denominatornya dia menambah, ya kan, denominator berarti jumlah outstanding awal atau outstanding akhir, keseluruhan akhir ditambah dengan bila ada share representatifnya, dan dia juga tidak memiliki dampak terhadap perusahaan anak tersebut. Nah, sama perhitungannya. Yang terakhir adalah bagaimana Bu jika subsidiary itu punya saham sekuritas. Nah, fungsinya adalah dilutif. Lalu dapat ditukarkan Bu, dapat ditukarkan dengan beberapa lembar saham dari common share yang dimiliki atau dapat ditukarkan pada perusahaan induk. Ya, pada perusahaan induk. Berarti ya sama, yang pasti income parentnya tetap ada, adjustment parent dilutifnya jika ada maka akan menambahkan. Nah, kali ini karena dia subsidiary memiliki jenis sekuritas dilutif yang bisa ditukarkan pada perusahaan parent terhadap common share-nya, maka dia akan menambahkan. Dia akan menambahkan. Lalu yang berbeda di sini tidak ada replacement, karena replacement di sini hanya berfungsi bagi perusahaan anak yang memiliki dilutive sekuritas yang dapat ditukarkan pada perusahaan anak sendiri, yang dapat dipertukarkan per lembar saham pada perusahaan anak sendiri. Nah, maka lagi-lagi parent dilutifnya juga tidak ada dampaknya. Parent equity subsidiary-nya tidak ada dampaknya. Maka ini merupakan jumlah dari pendapatan yang dimiliki oleh parent dengan sekuritas dilutif.
Lalu denominatornya bagaimana? Posisinya ini hampir sama, pelengkap ya sebenarnya. Yang pertama adalah denominator pertama akhir, jumlah share outstanding akhir, lalu ditambahkan, lalu setelah itu share representatifnya akan dijumlahkan, akan bertambah ya. Kenapa akan bertambah? Karena di sini dimiliki oleh perusahaan akan berdampak pada perusahaan parent. Maka dari itu jumlah lembar saham yang akan dapat dipertukarkan akan menambah lembar saham dari parent. Sehingga kita akan bisa mengetahui nilai earning per share dilutifnya, yaitu parent dilutive earningnya dibagi dengan denominator. Oke, lalu nah ini contohnya ya rekan-rekan sekalian. Contoh yang pertama, di mana perusahaan anak nih ya, perusahaan anak punya convertible preference share. Nah, kita lihat sekarang posisinya bisa ditukarkan di perusahaan anak atau perusahaan induk dalam penukaran common share-nya. Kita baca. Pop Corporation telah membeli 90% dari kepemilikan saham common share Corporation dengan harga 328 pada tanggal Januari 2016. Pada tanggal tersebut, stockholder equity of the corporation consists of the following. Jadi dua corporation memiliki masing-masing saldo awalnya, yaitu common share untuk Pop sekian, common share untuk Sun sekian, di mana common share tidak ditemukan ya, tidak diketahui berapa lembar saham preference share-nya tersebut dapat ditukarkan, karena di sini udah ya terdapat jenis convertible preference share yang mana preference share tersebut memiliki jenis kumulatif. Nah, Sun ternyata memiliki jenis preference share convertible yang dapat ditukarkan. Berarti kan dilutif ya rekan-rekan sekalian. Tapi tidak diketahui dalam per lembar saham 20.000 tersebut boleh ditukarkan berapa lembar saham biasa nih. Di sini masih belum diketahui, ini baru soalnya saja. Dengan nilai return earning masing-masing dari dua perusahaan tersebut $500 dan $120. Berarti nilai ekuitas secara keseluruhan untuk Pop adalah $1.500 dan Sun 420. Nah, pada tahun 2016 Sun sudah melaporkan nih rekan-rekan 50.000 net income dengan melakukan pembayaran 25.000 dividen. Di sini dalam 25.000 dividen tersebut digunakan untuk membayar dividen 10.000 preference share dan 15.000 common share. Nah, Pop net income pada tahun 2016 jumlahnya adalah 186. Nah, berikut merupakan determinasi dari total nilai bersih net income atas parent atau Pop. Berarti income from Pop Corporation di sini nilainya adalah 150.000 ya. Nah, 150.000 di sini bisa kita ketahui bahwa ada di soal nih teman-teman. 150.000 di sini ada di soal, di mana nilai income dari Pop kita baca adalah 186. Kepemilikannya adalah 90%. Oke, no bukan. Net income 186 adalah 150. Berarti ini merupakan soalnya ya, income from operation-nya 150, di mana nilai income from Sun-nya adalah 36. 36 ini adalah 50.000 dari income si Sun dikurangi dengan 10.000 preference income-nya. Jadi kita bersihkan dulu dari nilai preference income lalu dikali dengan kepemilikan atas Pop yaitu 90%. Maka total kepemilikan net income adalah 186.000. Nah, kita asumsikan, nah ini baru nih muncul subsidiary preference share convertible into subsidiary common share. Berarti di kasus yang kedua ya, di mana si perusahaan anak as a Sun punya preference convertible yang dapat ditukarkan pada common share milik si Sun. Jadi kita asumsikan di sini Sun memiliki preference share yang dapat dikonvertiblekan sebanyak 120 ya. 12.000 sorry.
12.000 share of Sun common share, and that neither Pop nor Sun has other potentially dilutive securities outstanding. Sun menyadari bahwa nilai net income, Sun memiliki nilai net income realized, berarti dia akan mengurangi ya. Tadi di rumus yang pertama di tabel. Nih ya, realized net income-nya akan mengurangi. Nah ini ya teman-teman, realized net income-nya akan memiliki dampak mengurangi dari nilai income numeratornya. Nah karena ini mengurangi, berarti si 40.000 akan terkurangi. Nah berapa nilai Sun dilutive earning per share tunggalnya? Nilai Sun diluted earning per share ya. Nilai earning per share atas si Sun tersebut adalah $1,562. Loh, dapat dari mana Bu? Tadi kan ada nilai income-nya ya, 50.000 income dibagi dengan common share. Common share-nya berapa? Kita lihat. Dibagi dengan common share atas si preferen ya teman-teman, common share atas preferen. Lalu ditambah dengan yang dapat didilutionkan, yaitu 12.000. Jadi preferential yang dimiliki oleh Sun dapat dipertukarkan dengan 12.000. Itu artinya 50.000 dibagi dengan 1/so dari dilutednya 50.000 dibagi 32.000, maka dapatlah 50.000. Lalu bagaimana dengan Pop? Kalau ini kan perhitungan Sun ya atas kepemilikan convertible bond pada subsidiary common share. Lalu bagaimana dengan Pop diluted earning per share? Nilainya adalah 0,89. Dapatnya dari mana? 0,89 tersebut berasal dari nilai net income atas Pop yang nilainya sama dengan income common-nya ini ya, 186 yang tadi kita sudah perhitungkan. 186 dan di replace, ingat ada replacement atas Pop equity, parent equity terhadap perusahaan anak terhadap pendapatan realisasi anak. Nah, pendapatan realisasi anak itu kan tadi 40.000 ya. Ingat, ini kan terkait dengan intraafiliasi, di mana pengakuan pendapatan antara perusahaan anak dan perusahaan parent itu harus dihapuskan. Baru boleh diakui as a realized apabila, berarti kan ini kan masih unrealized ya sebenarnya. Karena ini penjualannya masih internal. Kalau sudah non intraafiliasi baru diakui sebagai pengakuan pendapatan. Nah, seperti diketahui bahwa nilainya 40.000, berarti 40.000 dikali dengan persentase kepemilikan atas Pop, yaitu sebesar 36.000. Nah, lalu dengan perhitungan Pop equity, ekuitas atas Pop pada pendapatan dilution si Sun, maka kita akan perhitungkan nih teman-teman sekalian. Seperti diketahui bahwa jumlah dari dilution tersebut adalah sisanya kan 18.000 ya, 18.000 of Sun. Kenapa 18.000 of Sun? Nah, karena di sini 20.000, kenapa 18.000? Jadi 18.000 ini perhitungannya berasal dari 20.000 preference share dikali dengan kepemilikan atas parent, yaitu 90%. Nah, jumlah persentase kepemilikan atas si preference share, jadi tidak 100%. Nah, dikali dengan Sun diluted earning per share-nya adalah tadi ya $1,562. Maka Pop equity in Sun diluted earning-nya adalah 28.125 dijumlahkan. Nah, berarti total nominator atau harganya adalah dengan harga 178.000 dikurangi tadi ya, sudah dikurangkan dengan nilai dari preferentialnya tersebut. Maka lalu berapa jumlah earning per share, jumlah outstanding share-nya? Nah, karena ini kasus yang kedua ya teman-teman, earning per share-nya karena perusahaan parent tidak memiliki dilutive securities kan berarti ini nggak ada nih ya. Karena tidak ada berarti kita tinggal jumlahkan saja berapa jumlah lembar saham yang dimiliki oleh parent, hanya ini saja, 200.000.
maka outstanding share-nya adalah ini 200.000, berarti 178 dibagi dengan 200.000, maka dapatlah nilai POP diluted-nya adalah sebesar 0,89.000. Berarti bisa diketahui jumlah 7.875 potential dilution reflected pada pendapatan diluted yang menghasilkan jumlah replacing dari equity POP Sun dengan equity POP Sun pada pendapatan realisasi dengan nilai ekuitas POP pada Sun diluted. Nah, ini sebagai catatan ya teman-teman sekalian, bahwa POP equity Sun itu mengakui pengakuan pendapatan sebesar 36.000. Next, kondisi yang kedua di mana perusahaan anak, nah ini ya, assume that Sun preferred share is convertible into 24.000 share of POP common stock. Kalau berarti ini Sun ya, berarti Sun punya preference share yang dapat dipertukarkan dengan menggunakan parent common share. Nah, parent common share di sini berarti tapi di sini ada catatan lagi, dan tidak dan baik itu POP dan POP dan Sun has other memiliki potensial diluted securities outstanding. Jadi ini nambah ya. Nah, situasionalnya ini nanti di sini menambah. Karena POP sendiri memiliki dilutive securities, dampak dilutive securities juga. Oke. Berarti dalam kondisi tersebut apa yang terjadi? Berarti itu artinya net income atas POP standar sama 186.000. Dijumlahkan berapa? Dijumlahkan dengan 90%. Berarti 10.000 ya tadi ya. 10.000 dikali 90%. Berarti 9.000. Nah, POPs diluted earning-nya totalnya nominatornya adalah 195. Maka outstanding share-nya 200.000 ya. 200.000 sebentar. Oke. Berapa tadi? Sun preference ditambah dengan Sun preference share assume yang dapat dipertukarkan adalah 24.000. Kalau tadi tidak mempengaruhi 12.000 ya. Tadi 12.000 tidak mempengaruhi. Nah, kali ini 12.000 atas sisannya tersebut tapi dapat dipertukarkan pada POP common share akan menjadi penambah dari denominatornya. Berarti 200.000 tambah 24.000 nih ya. Kita balik lagi. Nih ya, share represented by subsidiary potentially dilutive securities convertible. Berarti ada nih ya yang dipertukarkan. Kalau tadi kan tidak ada. Oke, jumlahnya adalah kalau dibagi 0,87. Jadi kalau kita bandingkan di sini, Sun diluted punya $2 per share, si POP punya 0,87 per share. Nah, preferred income is added to POP net income. Kenapa preferred income harus ditambahkan pada net income si POP? Karena kita mengalokasikan tidak adanya preference share yang diasumsikan di sini dapat dipertukarkan. Jadi preference share-nya dapat dipertukarkan. Lalu bagaimana Bu dengan kondisi apabila subsidiary di sini memiliki option maupun convertible bond? Jadi kalau option di sini adalah merupakan pertukaran dari jenis option yang dapat dikonvert menjadi beberapa lembar sahamnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini POP Corporation punya 1.500.000 income dari operasionalnya dengan di tahun 2016
dan memiliki 300.000 income from seed corporation, yang mana kepemilikannya adalah 80% pada perusahaan anak. Dan 300.000 income tersebut dari si seed terdiri dari 80% 80% kepemilikan 80% terhadap 450 net income di tahun 2016 dikurangi dengan 80% dari unrealized gain terhadap penjualan land yang dibeli dari seed dikurangi 20.000 amortisasi of the excess fair value over the book value of seed. Jadi ada nilai goodwill yang dapat diamortisasikan sehingga akan mengurangi nilai dari income, dan kelebihan tersebut akan dikondisikan pada paten yang tidak dapat direkogniskan sebelumnya. Sehingga kita akan asumsikan di sini nilai tax rate-nya adalah 34.000. Jadi bagaimana nih perhitungannya? Nah, kita lihat terlebih dahulu ya rekan-rekan. Perhitungannya di sini adalah, nah seperti kita ketahui bahwa nilai convertible bondnya di sini adalah 450 di sini merupakan pendapatan 100% atas seed, tapi belum dibagi ya, belum dibagi dengan kepemilikan PET atas common share perusahaan common share atas perusahaan POP itu sendiri. Ini ya 450. Dari sini 450. Nah, kalau sudah ada berapa kepemilikan atas PET terhadap seed, baru kita bisa mengalihkan 80% dikali 450. Ini kan kita baru ingin mengetahui berapa jumlah seed diluted earning per share-nya terlebih dahulu ya, miliknya si seed ya, bisa dibilang demikian. Nah, 450 dikurangi dengan unrealized profit on sale of land. Nah, kan tadi disampaikan bahwa perusahaan seed, ya kita lihat lagi, perusahaan seed melakukan penjualan kepada pihak POP dengan untung sebesar 50.000. Nah, kan berarti ini upstream ya, perusahaan induk melakukan penjualan kepada anak. Maka jika situasionalnya adalah upstream, berarti kepemilikannya nantinya adalah sebesar dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Nah, berarti ini karena ini kita belum melihat berapa persentase kepemilikan atas atas si POP, jadi kita belum melakukan perhitungan 80% dikali 50%-nya. Nah, setelah itu kita akan mengalihkan, ingat ya, ini kalau kalian masih ingat perhitungan diluted earning per share pada saat sudah adanya dampak atau efek dari tax. Nah, ini kan kebetulan sudah ada nih ya. Asumsikan bahwa adanya tarif pajak sebesar 34%. Berarti 34% ini sama ya seperti di mata kuliah intermediate 2, di mana net of tax expense-nya ini kita asumsikan berlaku pada bond yang dimiliki oleh subsidiary yang dapat ditukarkan dalam bentuk share subsidiary. Oke, berapa yang dipertukarkan? Nah, di sini disampaikan penukaran tersebut adalah dalam bentuk berapa? Ini ya, $1 juta. $1 juta per outstandingnya. Nah, berarti bisa ditukarkan $1 juta berlaku yang mana memiliki dampak atas bunga tersebut, atau kalau kita bilang ini kan berarti nilai yield-nya ya. Nilai par, nilai parnya atau kupon, kita bisa sebut sebagai kupon yang setiap tahunnya perusahaan harus dikenakan beban bunga yang menjadi surat janji perusahaan kepada pemegang saham. Nah, dikalikan 66%. 66% ini 1 dikurangi 34%.
Kita lanjutkan lagi, karena ini memiliki dampak atas pengenaan pajak atas bond convertible, maka nilainya bukan 34%, tapi 1 dikurangi 34%. Ini perumusan waktu diluted ya. Maka kita bisa mengetahui bahwa nilai adjusted earning nominator atas subsidiary nilainya adalah 446. Maka bagaimana dengan nilai outstanding? Nilai outstandingnya di sini kan adalah 400.000 lembar saham. Kita vlog lagi. Nah ini ya, 400.000 lembar saham common share-nya. Nah berarti 400.000 lembar saham, lalu incrementalnya di sini adalah 60.000 dari option ya tadi ya. Jadi ada option. Ini option, boleh dilihat lagi. Dikurangi dengan nilai 600.000-nya. 600.000 excess ya kalau nggak salah. 600.000 proceed from exercise option. Kita lihat lagi. Kenapa 60.000? Ya, 60.000 dikali 10 per lembar sahamnya. Ya, coba kita hitung. Ya, betul ya, 60.000 dikali $10 yang akan di-exercise-kan untuk penukaran option kepada di dalam lembar saham per lembar sahamnya, dibagi dengan $15 market price. Ini ya, 60.000 dikali $10 dibagi dengan $15-nya. Jadi pembagian average-nya ya, rata-rata bukan pembagian, dibagi dengan denominator dari jumlah lembar saham optionnya. 20.000 ditambah dengan bond yang dikonvertkan di sini adalah 80.000 lembar saham biasa. Kita balik lagi. Ini ya teman-teman, 80.000 lembar saham biasa. Mohon maaf kalau agak pusing, supaya saya bisa menjelaskan kepada rekan-rekan dari mana jumlah tersebut ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Berarti jumlahnya di sini adalah 446.200 dibagi 500.000, maka inilah jumlah dari seed dilutednya. A dibagi B, berarti jumlahnya untuk earning per share-nya adalah 0,89. Lalu bagaimana Bu jumlah dari diluted atas si seed-nya ya? Oh ya, dicumenin aja. Oke. Berarti ini adalah jumlah dari seed diluted-nya. Lalu bagaimana dengan jumlah dari PAT diluted earning per share-nya, Bu? Kan kita harus bisa mengetahui ya nilai dari PAT earning diluted per share-nya. Saya akan buka. Berarti PAT diluted Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa diluted earning per share atas parent yang diperhitungkan terkait dengan dilution untuk terkait dilution atas saham dari subsidiary. Lalu yang kedua, berapa yang didapat dari perhitungan earning per share atas parent terkait dengan perhitungan dilution, dampak dari dilution atas perusahaan parent itu sendiri. Tolong dijawab ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih.